Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal Yogi Pratama dengan PM 2115061032 dari kelas PSTC. Dari video kali ini saya akan membahas tentang komen SQL yang digunakan untuk create, read, update, dan juga delete. Nah, pertama kita masuk dulu ke dalam MySQL-nya. Oke, dan di sini saya akan cek dulu untuk sudah ada database apa saja yang ada di MySQL saya. Nah, di sini saya akan membuat uh, database untuk perpustakaan, tapi di sini sudah ada. Nah, maka saya akan melakukan delete dulu pada database perpustakaan. Nah, caranya itu dengan menggunakan drop database perpustakaan. Nah, sekarang untuk database perpustakaannya itu sudah berhasil di delete. Sekarang kita cek lagi untuk show database. Nah, di sini untuk database perpustakaannya sudah tidak ada ya, berarti kita sudah berhasil melakukan operasi delete. Nah, selanjutnya kita akan membuat lagi untuk database perpustakaannya dengan menggunakan create database perpustakaan. Nah, di sini sudah terbuat lagi untuk database perpustakaannya. Nah, sekarang kita langsung saja gunakan untuk database ini untuk melakukan operasi pada database perpustakaan. Nah, pertama saya akan membuat dulu untuk tabel-tabel dari database ini. Oke, caranya itu dengan menggunakan create table. Lalu nama tabelnya di sini saya akan membuat tabel untuk buku. Nah, di buku ini ada beberapa atribut. Yang pertama ada ID buku dengan tipe data integer dan merupakan primary key. Selanjutnya ada judul dengan tipe data varchar dengan panjang 255. Selanjutnya ada penulis dengan tipe data varchar dengan panjang 255. Oke. Selanjutnya ada tahun terbit dengan tipe data integer dan sudah. Nah, di sini untuk tabelnya sudah terbuat. Sekarang kita bisa cek untuk tabelnya itu dengan show table. Nah, di sini sudah ada ya tabelnya buku, dan kalau untuk melihat lebih detailnya kita bisa menggunakan dash buku. Nah, di sini kita diperlihatkan tabel yang sudah kita buat tadi, yang ada atributnya dan juga tipe datanya. Dan juga sifat di sini ada primary key-nya. Oke, kita buat tabel yang lainnya lagi. Create table untuk anggota. Pertama ada ID anggota dengan tipe data integer dan merupakan primary key. Selanjutnya ada nama dengan tipe data varchar dengan panjang 255. Selanjutnya ada alamat dengan tipe data varchar dengan panjang 255. Dan terakhir ada telepon dengan tipe data varchar dengan panjang 20. Oke. Oke, tabel anggota sudah berhasil dibuat. Sekarang kita lanjut ke tabel yang terakhir, yaitu peminjaman. Nah, untuk tabel peminjaman ini kita akan mengkoneksikan dengan tabel buku dan anggota dengan menggunakan foreign key dari ID anggota dan juga ID buku. Oke, selanjutnya pertama kita buat dulu untuk atribut ID peminjaman dengan tipe data integer dan merupakan primary key. Lalu kita set untuk ID buku dengan tipe data integer, lalu ID anggota dengan tipe data integer, lalu di sini ada tanggal peminjaman dengan tipe data date, lalu ada tanggal pengembalian dengan tipe data date. Oke. Dan di sini kita tambahkan juga untuk foreign key-nya, yaitu untuk ID buku kita reference dengan tabel buku dan di dalamnya yaitu ID buku. Nah, seperti ini. Oke. Lalu kita tambahkan juga foreign key untuk ID anggota. Kita referensikan reference dengan tabel anggota dan ID anggota. Oke. Sudah.
Oke, sekarang sudah terbuat, kita cek terlebih dahulu satu-satu untuk buku. Ini tabelnya untuk anggota, ini tabelnya dan juga untuk peminjaman. Ini tabelnya. Oke, jadi untuk tabelnya sudah sesuai dengan apa yang ingin kita komenkan sebelumnya. Ya, selanjutnya saya akan mencoba melakukan proses update untuk nilai-nilai pada tabel-tabel ini. Oke, caranya itu dengan menggunakan insert into, kita masukkan nilai pada tabelnya. Kita masukkan misal ke tabel buku. Nah, kita masukkan ke buku, lalu kita masukkan ada apa saja di dalam buku ini. Yang pertama ada ID buku, lalu ada judul, ada penulis, dan tahun terbit. Oke, udah. Oke, sekarang kita masukkan values-nya. Yang pertama kita buat ID 1, lalu untuk judulnya yaitu misal selamat tinggal. Penulisnya yaitu Prilly. Tahun terbitnya misalkan 2023. Oke, selanjutnya kita buat lagi misal nomor 2 buku Outlier. Penulisnya Malcolm. Oh, tahunnya misal 2008. Oke. Oke, kita buat satu lagi, misal di sini buku Blink. Penulisnya Malcolm Gladwell. Tahunnya misalkan di sini 2010. Oke, di sini sudah masuk nilainya. Kita coba cek ya untuk show di. Nah, sekarang untuk menampilkan nilai-nilai, semua nilai yang ada di sebuah tabel itu kita bisa menggunakan select bintang untuk menampilkan semua, lalu kita from dari tabel yang mana, misal di sini untuk buku. Nah, maka di sini akan ditampilkan data-data yang ada di tabel buku. Oke, selanjutnya kita akan coba buat untuk anggotanya. Kita insert into anggota. Di anggota tadi ada ID anggota, nama, alamat, dan juga telepon. Oke, lalu untuk values-nya. Nomor 1, saya akan masukkan nama saya sendiri. Lalu untuk alamatnya, hmm, Jalan 3. Untuk telepon, tipe datanya adalah varchar 20. Masukkan. Oke. Nah, kita masukkan lagi data yang lainnya. Coba misalkan, nah, jalan nomornya. Oke, lanjut lagi. Oke, kita buat lagi 4. Jalan 4. Oke, kita buat satu lagi.
Oke, di sini datanya sudah masuk, kita coba lihat ya dengan menggunakan select from anggota. Nah, di sini untuk data-data yang sudah dimasukkan tadi masuk ke dalam tabel. Nah, selanjutnya untuk peminjaman kita akan coba untuk buat juga insert into peminjaman. Peminjaman ID buku di anggota peminjaman dan tanggal 16. Oke, values. Ya, kita masukkan untuk ID peminjaman 1, ID buku yang dipinjam adalah buku outlier misal. Lalu untuk peminjamnya adalah Afrizal Logi. Oke. Lalu untuk tanggal peminjaman misalkan 2023 bulan 5 tanggal 16. Untuk tanggal pengembaliannya misal tanggal 2023 bulan 5 tanggal 23. Oke, misal seperti ini. Oke. Nah, dia akan masuk ke tabel peminjaman. Oke. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya untuk insert sudah, saya akan coba untuk mengupdate kolom dari tabel anggota itu menjadi auto increment. Nah, itu caranya itu menggunakan alter. Lalu kita lakukan alter table anggota. Lalu kita ubah kolom modify menjadi untuk ID anggota itu integer dan juga auto increment. Nah, di sini akan muncul error yaitu cannot change column ID anggota used in foreign key constraint with peminjaman IBFK 2 of table perpustakaan peminjaman. Nah, jadi dikarenakan atribut ID anggota itu memiliki relasi dengan tabel peminjaman, maka dia ini tidak bisa langsung dirubah karena ada yang menyangkut dengan ID anggota ini. Nah, caranya gimana? Caranya kita drop dulu untuk relasinya. Kita drop dulu foreign key-nya dengan cara alter table peminjaman. Lalu kita drop dulu foreign key-nya, yaitu peminjaman IBFK 2. Oke. Nah, sudah kita drop. Lalu kita coba lagi ya untuk modify. Anggota, modify ID anggota, integer, dan auto increment. Nah, sekarang sudah bisa karena ya, ID anggota ini sudah tidak terkait lagi dengan entity manapun karena dia untuk relasi foreign key-nya sudah di drop sebelumnya. Oke, jadi sudah di-update. Sekarang jika kita cek untuk anggota, nah di sini dia sudah memiliki auto increment. Nah, sekarang gimana untuk membalikkan relasinya lagi? Nah, berarti kita harus alter tabel lagi untuk peminjaman dan kita tambahkan constraint untuk peminjaman IBFK 2. Lalu kita tambahkan foreign key untuk ID anggota yang mereference ke tabel anggota dan ID anggota. Oke. Oke, sudah. Nah, sekarang dia sudah kembali memiliki relasi lagi antara tabel
anggota dan juga peminjaman. Oke, nah tadi karena kita sudah melakukan penambahan auto increment dan juga pengembalian dari foreign key-nya. Nah, sekarang kita coba ya untuk menambahkan anggota apakah dia sudah bisa melakukan auto increment atau belum. Nah, kita insert into anggota. Oh ya, kita cek dulu untuk anggota ini ada apa saja. Nah, jadi kita insert into anggota. Nah, ID anggota kita coba tidak masukkan karena dia sudah auto increment. Kita langsung masukkan nama, alamat, telepon. Oke, values. Misalkan namanya Rehan, alamat jalan Pisang nomor 5, nomor 6. Lalu untuk telepon 08. Oke. Nah, sekarang kita coba ya. Nah, dia bisa masuk walaupun ID anggotanya itu tidak dimasukkan. Nah, sekarang kita coba lihat ya untuk hasilnya. Nah, di sini karena untuk ID sebelumnya itu ada 5. Nah, maka ketika dia auto increment, maka dia untuk atribut untuk eh, data-data selanjutnya yang dimasukkan itu akan menambah dengan sendirinya. Jadi walaupun ID anggota tidak kita masukkan tadi 6, tapi ketika dia dimasukkan nama, alamat, dan telepon, nah dia akan tetap masuk untuk ID-nya secara otomatis dan nilainya itu akan terus bertambah. Karena memang untuk ID sendiri kan dia harus bersifat unik ya untuk primary key. Nah, maka untuk auto increment ini bisa digunakan untuk sebagai membuat nilai itu unik secara auto seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian saja yang dapat saya sampaikan tentang create, update, dan juga delete di komen SQL. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya dan terima kasih.